jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mary Riana karena subscribe itu gratis. Hai. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Ya pemirsa, sekarang kami sudah bersama dengan Abah Ihsan. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Abah Ihsan. Ya, apa kabar? Apa kabar? Baik. Abah, Selamat malam semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, tadi kebetulan kita di segmen sebelumnya sudah berbicara tentang proses untuk meraih satu kemenangan. Apa sih menurut Abah makna dari sebuah proses untuk menuju sebuah kemenangan? Biar manusia lebih kuat, salah satunya selain yang tadi disampaikan Miss Mary, biar kita masih kuat. Betapa banyak entitas bisnis yang sepertinya sukses sekarang, Ya. 10 tahun lagi masih sukses? Belum tentu. Betapa banyak orang-orang yang hari ini merasa berprestasi, hidup itu kan lari maraton ya, bukan lari sprint. Teman-teman jangan bangga dengan prestasi yang kita banggakan sekarang. Lulus kuliah, dijamin lulus kuliah gajinya gede. Ya. Hidup harus terus berproses. Jadi proses itu membuat kita makin kuat. Itu sebabnya, tahu nggak kenapa bayi-bayi manusia itu tidak bisa langsung jalan? Tahu nggak bedanya bayi manusia dengan binatang? Binatang itu beberapa menit, itu 10-15 menit langsung bisa berdiri. Manusia untuk bisa berdiri teman-teman nunggu berapa lama? 1 tahun. Nah, para ahli menyebutnya itu sebagai periode kelemahan. Nah, justru lemah itu seringkali dianggap negatif. Periode lemah itu kadang-kadang menjadi lebih kuat. Lemah itu justru untuk menjadi lebih kuat. Periode lemah bayi itu diciptakan Tuhan agar anak-anak kita bisa melakukan proses belajar lebih lama daripada binatang. Termasuk dalam Ramadan ini, kita harusnya Ramadan itu bisa dikuatkan dengan cara menunda kesenangan. Inti dari puasa adalah kita menunda kesenangan. Nah, betapa banyak harusnya kita nih ya kalau Ramadan yang sebenarnya, kalau saum yang sebenarnya, kalau puasa yang sebenarnya, seharusnya tahu nggak kalau kita mampu mengendalikan diri, menunda kesenangan, berproses, bersabar dengan proses, tahu nggak harusnya pengeluaran kita pada saat bulan Ramadan harusnya tahu nggak setengah dari hari biasa. Selama ini lebih banyak atau lebih sedikit? Makanan kita harusnya lebih sederhana apa lebih mewah? Harusnya lebih sederhana apa lebih mewah? Kasir-kasir di supermarket saya mau tanya, antrinya lebih panjang apa lebih pendek? Panjang. Puasa itu memuliakan jiwa apa memuliakan perut? Jawab. Jiwa. Kalau pengeluaran rumah tangga lebih banyak, kalau harga-harga naik, kalau inflasi naik, karena kebutuhan naik. Jadi untuk apa puasa kita? Kita harus bertobat, kita harus sadar. Puasa akhirnya hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Seharusnya, nih lihat dari buka puasa dulu ya, dari buka puasa ya, lihat. Buka puasa itu diada-adain atau seadanya? Ayo ngaku. Diadain apa seadanya? Mulai dari yang dalam tanda kutip ya, mulai dari yang sunnah, korma. Itu baru appetizer. Yakin korma doang? Enggak. Yang wajib bala-bala, kolak, bakwan. Kolak. Betul? Ini belum selesai, baru appetizer, belum main course. Iftar, beda. Lihat nasinya, makanannya, menunya itu lebih mewah apa lebih sederhana dari hari biasa? Lebih mewah. Diada-adakan atau seadanya? Diada-adain. Jadi ini memuliakan jiwa apa memuliakan perut? Jawab. Jadi puasa bukan? Mengendalikan diri bukan? Akibat harusnya menunda kesenangan malah menghambur-hamburkan kesenangan. Tahu nggak akibat tidak bisa menunda kesenangan apa? Banyak orang sengsara karena uang itu bukan karena kecil gajinya, tahu? Ketidakmampuan mengendalikan kesenangan, menunda kesenangan gaya hidup. Gaji 2 juta, nyicil motor 2, belum panci anti lengket. Berapa juta itu? Akhirnya jadi minjem ke sana kemari nggak? Terus gimana dong Mbak kalau kayak gitu? Ya iya, makanya harus sadar tujuannya apa gitu ya. Gitu. Iya, Motif benar. tadi Miss, ya motif kan gitu. Betul. Ya, motif puasa itu apa? Jangan ikut-ikutan orang. Iya. Itu baru apa tadi? Orang yang tidak punya uang bisa sengsara. Tapi tahu nggak, orang yang banyak uang juga bisa sengsara. Gaji 20 juta misalnya, nyicil mobil 8 juta. Nyicil rumah tipe 90, luar tanah 200, harga misalnya ya 1,2 miliar, DP 30%, bunga 7,2%, fit 2 tahun pertama. Jualan properti ya Mbak? Anak 3 di sekolah yang tidak bersubsidi gitu kan. Misalnya ya SPP-nya 1 juta. Rumah bagus, isinya harus bagus nggak teman-teman? Bagus. Kalau kemarin TV-nya LCD, sekarang wajib ganti LED.
Jadi isi lagi TV kan gitu loh ya. Emangnya beli mobil 8 juta itu cicilan mobil 8 juta. Kira-kira pengeluaran mobil itu emang 8 juta? Bensin? Ya, betul. Tol? Perawatan? Servisnya. Servis? Jawab. Iya. Ya, ya. Tobat Mas Virgi, tobat. Tobat. Nah, teman-teman tahu nggak ada namanya marshmallow test? Anak-anak diuji sama om tante, kamu dikasih marshmallow, kamu boleh makan sekarang, tapi kalau kamu nanti mau menunda, kamu akan dapat 2. Nah, ternyata decade by decade, years by years, tahun-tahun kemudian, tahu nggak apa yang terjadi? Ya, anak-anak yang mampu menunda kesenangan itu mendapatkan kesuksesan lebih bagus. Banyak orang tidak sengsara itu gara-gara tidak mampu mengendalikan diri, gaya hidupnya nggak benar, nggak mampu menunda kesenangan. Iya. Itu apa kesimpulannya jadi Abah? Ya, pemandangan yang paling indah itu di puncak apa di lembah? Puncak. Ayo dijawab. Puncak. Puncak. Untuk puncak itu perlu mendaki nggak? Iya. Perlu mendaki. Jadi kita harus supaya kuat mendaki. Tahu nggak? Dengan proses mendaki itu kaki kita jadi kuat. Dengan yang duduk aja beda nggak? Kekuatan tubuhnya beda nggak? Beda. Disitulah ada makna-makna di balik itu. Berproses itu menjadikan kita lebih kuat, manusia lebih kuat. Dia akan menjadi manusia-manusia kuat. Tadi betapa anak-anak itu menahan. Nah, tahu nggak yang membuat kita tidak kuat, lemah, sengsara? Salah satunya, termasuk tadi soal uang yang saya bahas, bukan kecil besarnya penghasilan kita. Ketidakmampuan mengendalikan diri, menunda kesenangan. Gaji 2 juta, 20 juta, 200 juta bisa sama-sama sengsara. Ya, betapa banyak orang gajian di awal bulan kalap. Nggak mampu menahan diri, akibatnya nggak belajar investing, akibatnya nggak belajar investasi, akibatnya nggak belajar untuk menyimpan dana sebagian, karena habis, gitu ya, karena tidak mampu menunda kesenangan. Oke, baik, Iya. luar biasa. Ini Miss Mary ada komentar dari video yang baru saja kita lihat tadi? Setuju banget, dan kalau dari sejak kecil anak itu sudah diajarkan bagaimana dia bisa mengendalikan emosi dia, bagaimana dia bisa mengontrol untuk bisa menunda kesenangan, itu saya yakin di masa depannya dia pasti bisa menjadi orang yang luar biasa. Dan berbicara tentang perayaan, satu quotes dari saya untuk Anda semua malam ini, kita lihat quotes berikut ini. Kemeriahan Hari Raya bukan hanya sekedar berpesta pora, tapi juga tentang bagaimana kita bisa tetap konsisten menebar kebaikan bagi sesama. Kita akan bahas ini nanti di segmen berikutnya ya. Baik, Miss Mary dan juga Abah, tentunya pemirsa yang ada di rumah, bersabarlah karena kami akan kembali tetap bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Kita ngomong sama orang, "Ma, aku pengen ini, pengen itu." Nggak bisa, nak. Jangan dibenci orang tua kita. Wah, ini kesulitan. Wah. Gimana caranya aku bisa dapat sendiri tanpa orang tua? Gitu dong. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.